Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Heru Sulistianta, SPD MOR, selaku pembimbing satu saya. Yang terhormat Bapak Johan Siswoyo, MPD, selaku pembimbing dua saya. Yang terhormat Dr. Andes Adi Jubaidi, MPD, selaku pembahas saya. Perkenalkan, nama saya Hari Yudhistira Utama, NPM 1713051018. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Latihan half squat jump dan split squat jump terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit siswa ekstrakurikuler pencak silat SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Bab 1, latar belakang. A. Latar belakang. B. Identifikasi masalah. C. Batasan masalah. D. Rumusan masalah. E. Tujuan penelitian. F. Manfaat penelitian. Bab 1. A. Pendahuluan. Pencak silat merupakan seni bela diri tradisional, warisan turun-temurun dari nenek moyang bangsa Indonesia yang harus dilestarikan, dibina, dan dikembangkan. Salah satu teknik serangan yang paling penting adalah teknik tendangan. Teknik tendangan sabit merupakan salah satu tendangan yang paling sering digunakan untuk melakukan serangan di dalam pertandingan pencak silat. Permasalahan yang sering ditemui pada saat latihan adalah tendangan yang dihasilkan mudah terbaca dan kurang tepat sasaran. Untuk meningkatkan kecepatan tendangan sabit dapat dilakukan dengan metode latihan squat. Kecepatan tendangan sabit sangat dibutuhkan dalam pertandingan pencak silat untuk memperoleh nilai. Oleh karena itu, perlu adanya latihan yang efektif dalam meningkatkan kecepatan tendangan sabit siswa. Atas dasar permasalahan ini, maka saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh latihan half squat jump dan split squat jump terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit siswa ekstrakurikuler pencak silat SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Mayoritas siswa di sekolah belum memiliki kemampuan kecepatan tendangan sabit yang baik sehingga tendangan sabit yang dihasilkan mudah terbaca oleh lawan. Yang kedua, pemberian bentuk latihan masih kurang bervariasi tanpa adanya latihan khusus agar siswa dapat meningkatkan kecepatan tendangan sabit. C. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah karena mempertimbangkan keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan saya sebagai peneliti. Sehingga pembatasan masalah terfokus pada pengaruh latihan half squat jump dan split squat jump terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit pada siswa ekstrakurikuler pencak silat di SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. D. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Berapa besar pengaruh latihan half squat jump dan terhadap hasil tendangan sabit siswa ekstrakurikuler pencak silat di SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Yang kedua, berapa besar pengaruh latihan split squat jump terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit pada siswa ekstrakurikuler pencak silat di SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Yang ketiga, adakah perbedaan pengaruh antara latihan half squat jump dengan latihan split squat jump? E. Tujuan penelitian. Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh latihan half squat jump terhadap hasil tendangan sabit siswa ekstrakurikuler pencak silat di SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Yang kedua, untuk
mengetahui besarnya pengaruh latihan speed squat jump terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit pada siswa ekstrakurikuler pencak silat di SMA 1 Tulang Bawang Tengah. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan besarnya pengaruh antara latihan half squat jump dan latihan speed squat jump. H. Masalah penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga informasi di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keolahragaan pada khususnya, serta dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait. A. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat dijadikan acuan atau gambaran saat akan melakukan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu keolahragaan. B. Bagi siswa, agar siswa dapat mengetahui kemampuan tendangan sabitnya dan dapat mengetahui metode latihan yang berpengaruh dalam meningkatkan kecepatan tendangan sabitnya. C. Bagi pelatih, memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pelatih dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan prestasi siswa. D. Bagi program studi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya meningkatkan pengembangan ilmu keolahragaan yang lebih luas dan lebih maju untuk mencapai prestasi yang lebih baik, khususnya pada cabang olahraga bela diri pencak silat. Selain itu, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan program studi, pendidikan jasmani dan kesehatan. Bab 2 terdiri dari pencak silat, tendangan pencak silat, kecepatan tendangan, pengertian latihan, prinsip-prinsip latihan, latihan squat, dan ekstrakurikuler. Pencak silat. Pencak silat adalah gerak bela diri tingkat tinggi yang disertai dengan perasaan sehingga penguasaan gerak efektif dan terkendali. Pencak adalah gerak bela serang yang teratur menurut sistem, waktu, tempat, dan iklim dengan selalu menjaga kehormatan masing-masing secara kesatria tidak mau melukai perasaan. Penggabungan kata pencak dan silat menjadi kata menjemuk untuk pertama kalinya dilakukan pada waktu dibentuk suatu organisasi persatuan dari perguruan pencak dan perguruan silat di Indonesia yang diberi nama Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta. Pencak silat memiliki 4 aspek atau unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama aspek rohani, aspek bela diri, aspek seni dan budaya, dan aspek olahraga. Tendangan. Menurut Noto Sujitno 1991, tendangan merupakan bentuk serangan dengan menggunakan tungkai dan kaki sebagai komponen menyerang, yang bertujuan untuk meraih poin dan menjatuhkan lawan dalam suatu pertandingan pencak silat. Terdapat beberapa macam teknik tendangan dalam pencak silat, yaitu tendangan lurus, tendangan T, tendangan sabit, tendangan belakang, tendangan tusuk, tendangan kepret, tendangan jejak, tendangan gajul, tendangan celorong, tendangan kuda, tendangan taji, tendangan baling, tendangan bawah, dan tendangan gecik. Kecepatan tendangan. Menurut Sukadianto 2005, kecepatan merupakan kemampuan menjawab rangsang dengan bentuk gerak atau serangkaian gerak dalam waktu secepat mungkin. Kecepatan termasuk komponen biomotor yang sangat berpengaruh pada penampilan atlet pencak silat dalam pertandingan. Dalam pertandingan pencak silat, kecepatan dapat dilihat dalam melakukan serangan, baik tendangan, pukulan, serta reaksi saat mendapatkan serangan dari lawan, seperti menghindar, menangkis, atau membalas serangan lawan. Tendangan merupakan serangan yang dominan dilakukan dalam pertandingan pencak silat, sehingga kecepatan tendangan sangat dibutuhkan dalam pertandingan pencak silat untuk memperoleh nilai. Pengertian latihan. Menurut Heru Sulistianta 2020, latihan adalah proses penyempurnaan kemampuan olahraga yang berisikan materi
teori, dan praktik yang menggunakan metode dan aturan pelaksanaan dengan pendekatan ilmiah, menggunakan prinsip pendidikan yang terencana, teratur sehingga tujuan latihan dapat tercapai tepat pada waktunya. Tugas utama latihan adalah menggali, menyusun, dan mengembangkan konsep berlatih-melatih dengan memadukan pengalaman praktis dan pendekatan keilmuan secara akademisi sehingga proses berlatih-melatih dilaksanakan dengan tepat, cepat, efektif, dan efisien. Prinsip-prinsip latihan. Prinsip latihan merupakan salah satu kunci utama dalam penyusunan program latihan agar tujuan latihan dapat tercapai. Tujuan utama seorang melakukan latihan beban adalah untuk melatih kemampuan fisik agar mengalami peningkatan kebugaran jasmani. Bompa 2015, Nasrullah 2018 menyebutkan bahwa prinsip-prinsip latihan terdiri atas satu, prinsip beban meningkat progresif atau progressive increase of load. Yang kedua, prinsip bervariasi, variety. Yang ketiga, prinsip individual atau individualism. Dan keempat, prinsip spesifik atau specificity. Latihan squat. Latihan squat adalah jenis latihan beban yang digunakan untuk meningkatkan atau mengembangkan kekuatan, terutama pada otot-otot kaki. Latihan squat dilakukan dengan cara membebani organ tubuh dengan beban tubuh itu sendiri, dengan intensitas, set, frekuensi, dan lama latihannya, yang dapat menimbulkan suatu efek latihan, yaitu berupa peningkatan kecepatan tendangan. Tujuan utama latihan squat adalah untuk mengembangkan atau meningkatkan kekuatan daya ledak dan daya tahan terutama otot-otot kaki seperti quadriceps, gluteus maximus, hamstring. Soekarno 1987. Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah salah satu kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran untuk menyalurkan minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Ekstrakurikuler adalah tempat bagi siswa untuk mengembangkan, menyalurkan, dan membina minat dan bakat yang dilaksanakan di luar jam pelajaran sekolah. Kerangka berpikir. Half squat X1 dan split squat jump X2 sama dengan kecepatan tendangan sabit Y. Hipotesis 1. Ada pengaruh yang signifikan dari latihan half squat jump terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit siswa ekstrakurikuler pencaksilat SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Yang kedua, ada pengaruh yang signifikan dari latihan split squat jump terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit siswa ekstrakurikuler pencaksilat SMA N1 Tulang Bawang Tengah. Yang ketiga, latihan split squat jump lebih berpengaruh secara signifikan terhadap kecepatan tendangan sabit siswa ekstrakurikuler pencaksilat SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Bab 3. Metodologi penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiono 2010. Metode penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Dengan cara penelitian ini sengaja membangkitkan timbulnya suatu kejadian atau keadaan, kemudian diteliti bagaimana akibatnya. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler IPSI SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Sampel. Total keseluruhan jumlah siswa ekstrakurikuler di IPSI SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah adalah 30 siswa. Bab 3. Variabel penelitian.
variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah latihan half squat jump dan split squat jump. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kecepatan tendangan sabit. Definisi operasional variabel, latihan squat dan kecepatan tendangan sabit. Latihan squat, bentuk latihan squat yang digunakan adalah half squat jump dan split squat jump. Kecepatan tendangan sabit, uji kecepatan tendangan sabit dilakukan dengan melakukan tendangan sabit sebanyaknya selama 10 detik. Kerangka berpikir, instrumen kemampuan kecepatan tendangan sabit diukur dengan tes kecepatan tendangan sabit dengan melakukan 10 kali eksekusi tendangan sabit. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei dengan teknik tes. Pengambilan dan data dilakukan dengan pemberian tes dan pengukuran melalui metode survei. Mengamati secara langsung pelaksanaan tes dan pengukuran di lapangan. Analisis data. Yang pertama, uji prasyarat. A. Uji normalitas. B. Uji homogenitas. A. Uji normalitas menurut Sugiono 2016 yaitu sebagai berikut. X kuadrat sama dengan sigma dalam kurung FO dikurang FH tutup kurung kuadrat dibagi FH. Keterangan X kuadrat sama dengan C kuadrat atau normalitas sampel. FO sama dengan F frekuensi yang diobservasi. FH sama dengan frekuensi yang diharapkan. B. Uji homogenitas. Menurut Usman dan Akbar 2012, F sama dengan F terkecil dibagi F terbesar. Jika F hitung lebih kurang F table lebih dari F table berarti tidak homogen. Sama dengan F hitung lebih kurang F table berarti homogen. Yang kedua, uji hipotesis. Terdiri dari dua, yaitu satu, uji regresi linear sederhana dalam kurung uji H1 dan H2. Yang kedua, uji T. Yang pertama, uji regresi linear sederhana. Menurut Sugiono 2016, Y sama dengan A ditambah BX. Keterangan Y sama dengan kecepatan tendangan sabit. X sama dengan half squat jump atau split squat jump. A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi variabel X. 2. Uji T. Menurut Sugiono 2016, uji T mempunyai rumus sebagai berikut. T sama dengan X1 dikurang X2 dibagi akar kuadrat dalam kurung N1 dikurang 1 tutup kurung S1 kuadrat ditambah tutup buka kurung N2 dikurang 1 tutup kurung S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 dikurang 2 buka kurung 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2 tutup kurung. Keterangan T sama dengan uji T yang dicari. X1 sama dengan rata-rata kelompok 1, X2 sama dengan rata-rata kelompok 2, N1 sama dengan jumlah responden kelompok 1, N2 sama dengan jumlah responden kelompok 2. S1 kuadrat sama dengan variasi kelompok 1, S2 kuadrat sama dengan variasi kelompok 2. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.